Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue ingin membahas RTX 4060 dan juga RTX 4060 Ti. Tapi ini bukan review, melainkan hanya sebuah preview aja. Karena nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada event yang besar, tiba-tiba ya Nvidia ngerilis gitu aja gitu, diperkenalin gitu aja untuk 4060 dan 4060 Ti ini. Diperkenalinnya juga nggak ada sesuatu launching yang besar. Nvidia cuma sebar press release, bikin halaman baru di websitenya, sebar informasi berita begitu aja. Informasi ini memang bekerja dengan baik, beritanya menyebar kemana-mana, bahkan sebelum rilisnya GPU ini. Jadi seakan-akan tidak diperlakukan sespesial itu sepertinya si RTX 4060 dan juga 4060 Ti. Berbeda kayak 4070 Ti, 4070 ataupun 4080, apalagi 4090 saat itu yang memang dibarengi dengan event-event dari Nvidia lah. Nah, apakah si RTX 4060 dan juga 4060 Ti ini menarik? Mari kita bahas dan kita coba spekulasikan terlebih dahulu ya, mulai dari spesifikasinya sehingga kita mendapatkan gambaran kira-kira sebenarnya 4060 dan 4060 Ti ini oke atau enggak sih? Karena kalau kita ngelihat dari 4090 sampai dengan 4070, di sini nggak ada 4090 sih. Kita udah melihat kemampuannya seperti apa. Dan secara overall RTX 40 series itu memang mengedepankan DLSS 3 dan juga power efisiensi. Ada sih yang memang kenceng mampus ya 4080 dan juga 4090 tentunya. Tapi untuk kayak 4070 Ti, 4070 yang paling nonjol itu memang ada di bagian productivity, kayak misalkan ada EV1, habis itu juga untuk power efisiensinya. Lalu apalagi ya selain itu? Ya dua itu sih yang memang paling tebel. Apalagi soal DLSS 3 yang memang ditekankan banget sama Nvidia di sini. Oke, kita akan mulai dari spesifikasi untuk RTX 4060 terlebih dahulu. RTX 4060 ini memiliki 3072 CUDA core untuk versi desktopnya. Dengan boost clock itu di angka 2460 MHz. VRAM-nya 8GB GDDR6 dengan bus 128 bit. TGP-nya ada di angka 115 watt. Menurut gua spesifikasi ini cukup dilematis ya, karena kalau gua ngelihat di versi laptopnya RTX 4060 ini punya spesifikasi yang identik. Gua nggak bisa bilang sama persis sih, karena ada yang beda sedikit di bagian clock speed-nya dan juga di memory clock-nya yang sedikit berbeda dengan versi di desktop. Tapi GPU-nya itu sama dengan versi laptop. TGP 115 watt memang kelihatan seksi untuk si RTX 4060. Wah, ini rendah banget versi desktop. Tapi faktanya di RTX 4060 versi laptopnya bahkan punya TGP yang bisa lebih gede di 140 watt. Jadi ini kenapa gue bilang dilema, karena di laptop banyak penggunanya yang permintaannya itu justru dengan TGP tinggi. Tapi di versi desktop power rendah yang didewa-dewakan. Jadi ya Nvidia sebetulnya memenuhi permintaan itu aja. Lalu yang dilematis lagi adalah soal VRAM. Bukan soal memorinya harus 12GB seperti RTX 3060, nggak ke situ sih. Meskipun ya itu sebetulnya salah satu faktor juga ya, karena agak aneh aja generasi sebelumnya 12GB tapi yang sekarang 8GB. Tapi yang gue harapin di sini adalah dengan menggunakan memori 8GB, gue pikir tadinya Nvidia bakalan menggunakan memori GDDR6X. Seperti halnya RTX 3060 Ti yang menggunakan GDDR6X, sehingga punya bandwidth memori yang besar. Tapi di sini menggunakan memori GDDR6 aja. Meskipun memang udah ada di rating 18 Gbps GDDR6-nya yang tertinggi, tapi busnya masih di 128 bit. Sehingga bandwidth-nya juga nggak sebesar itu. Nvidia sih di sini udah mempertebal ya statement mereka dengan memberikan spesifikasi L2 cache-nya pada lembar spesifikasi, yang dimana RTX 4060 memiliki 24 MB L2 cache. Dan Nvidia bilang kalau efektifnya ketika berjalan dengan L2 cache yang besar itu bisa mendapatkan efektif bandwidth memori yang jauh lebih besar. Meskipun gue kurang tahu juga sih perhitungan Nvidia itu seperti apa untuk efektif bandwidth ini. Terus kalau kita harus spekulasiin untuk keunggulan performa dari RTX 4060 itu bakalan seperti apa, sebetulnya Nvidia juga udah bikin chartnya gitu, beberapa benchmark yang menggunakan frame generation alias DLSS 3 dan juga tanpa menggunakan frame generation. Dan tanpa menggunakan frame generation ini, kalian bisa perhatiin secara detail chartnya sebetulnya kalau performance dari RTX 4060 itu kurang lebih sekitar 15% lebih baik dari RTX 3060 pada resolusi 1080p.
Nvidia di sini menonjolkan kemampuan DLSS 3 di sini, di mana DLSS 3 mampu memberikan improvement yang jauh berbeda karena RTX 3060 dan 2060 nggak memiliki optical flow pada tensor core-nya. Keunggulannya lagi juga nggak ada yang dipangkas dari arsitektur Ada Lovelace ini, jadi kalian tetap mendapatkan kemampuan dari encodernya seperti NVENC yang udah punya dukungan AV1 encoder dan juga decoder. Lalu untuk kemampuan AI engine-nya alias si tensor core-nya yang jauh lebih baik. Jadi buat kalian yang memang seneng dengan training AI atau machine learning atau mungkin mau nge-generate image lewat Stable Diffusion dan kawan-kawan, harusnya ini performance-nya udah bakalan jauh lebih baik daripada RTX 20 series ataupun 30 series. Lalu kita lanjut ke RTX 4060 Ti untuk spesifikasinya. Ini menggunakan 4352 CUDA core, boost clock-nya ada di angka 2540 MHz. Untuk VRAM ini bakalan ada dua varian, ada yang 16 GB dan juga 8 GB GDDR6 128 bit. Dan TGP-nya untuk 4060 Ti ada di angka 160 Watt. Selisihnya ini kurang lebih sekitar 40 Watt berbeda ya. Jadi ini 40 Watt lebih rendah daripada RTX 3060 Ti. Lalu kalau kita bicarain dilema spesifikasinya lagi, ini kita bicaranya dilemanya dulu ya. Ini kalau kalian cek di RTX 3060 Ti, GPU tersebut dikonfig dengan memori GDDR6X, tapi ini malah pakai GDDR6 dengan bus 128 bit. Meski Nvidia menghadirkan varian 16 GB, bagus sebetulnya itu, tapi di sisi lain ini bakalan ngebingungin pengguna awam. Sebetulnya ini agak-agak dejavu dengan RTX 30 series sih, dimana RTX 3060 punya VRAM 12 GB, tapi versi atasnya 3060 Ti punya VRAM 8 GB. Sehingga ada beberapa yang beranggapan kalau seri Ti itu lebih rendah daripada 3060 polos karena VRAM 3060 polos lebih gede. Bahkan 3070 VRAM-nya lebih kecil juga kan di 8 GB. Sebenarnya gue ngarepinnya si 4060 Ti ini nggak perlu sampai 16 GB banget gitu, tapi dibikin varian yang ada 12 GB-nya. Kenapa 12 GB? Ya karena udah tanggung 4070 dikasih 12 GB, 4070 Ti dikasih 12 GB juga. Jadi tinggal pilih kasta GPU-nya aja dengan VRAM yang sama. Atau ya udah 4060 Ti dibikin 12 GB, lalu dikasih refresh aja nih untuk 4070 dan juga 4070 Ti, kasih varian yang 16 GB. Kayaknya bakalan lebih menarik. Di GPU kelas tengah ini Nvidia baru teriak-teriak ya, menggembar-gemborkan soal efisiensinya. Dari kemarin kemana aja, dari zaman 4080 dan juga 4090, ini reviewer yang kena bash sama penonton-penontonnya gara-gara ya penontonnya nganggep 4080 dan 4090 itu sobat PLN, padahal ya memang 4080 dan 4090 itu sangat-sangat efisien untuk performance yang ditawarkan. Tapi saat itu Nvidia nggak begitu menggembar-gemborkan soal efisiensi ini. Tapi baru di 4060 Ti dan 4060 ini Nvidia baru menggembar-gemborkan soal power efisiensi mereka seperti apa. Tapi ya lebih baik telat lah daripada enggak sama sekali. Dan mudah-mudahan dengan begini ya penonton-penontonnya juga jadi tahu bahwa semua RTX 40 series itu punya power efisiensi yang memang gokil banget. Sama seperti RTX 4060 DLSS 3 yang ditonjolkan juga, dan seakan DLSS 3 ini udah sangat mainstream untuk di-compare performance-nya. Yes, itu keunggulan Ada Lovelace, tapi tanpa itu improvement dari GPU ini sebetulnya nggak begitu besar kalau kalian perhatiin dengan detail. Keuntungan lainnya jelas ya, sama kayak tadi juga, ada encoder AV1 dengan generasi NVENC terbaru, kemampuan render yang lebih baik, dan ada varian RAM yang besar 16 GB sehingga untuk kebutuhan AI juga bakalan jauh lebih terpakai. Atau untuk kebutuhan productivity yang memang membutuhkan kapasitas VRAM yang besar, itu juga akan terpakai. Tapi kalau untuk gaming, karena kemampuan GPU-nya juga moderat dan busnya ada di segitu, kayaknya bandwidth-nya juga masih ada di kelas tengah aja. Jadi ya kapasitas aja yang besar sebetulnya di GPU ini. Sekarang kita ngomongin mengenai harga dan juga perilisan jualnya ini kapan sebetulnya untuk RTX 4060 dan juga 4060 Ti. Untuk RTX 4060 Ti versi 8 GB ini akan dijual tanggal 24 Mei 2023 dengan harga $399. Sementara versi 16 GB-nya menyusul di bulan Juli 2023 dengan harga $499. Untuk harga di Indonesianya gua belum tahu, tapi harusnya harga 4060 Ti ini kurang lebih dekat-dekat dengan versi 3060 Ti-nya, yang berarti mungkin di angka 7 jutaan ya untuk sekarang ini. Cuma kayaknya awal perilisan kalau 3060 Ti masih ada stoknya, kayaknya 4060 Ti ini bakalan dijual lebih tinggi sedikit daripada si 3060 Ti. Lalu untuk RTX 4060 8 GB ini akan dijual pada bulan Juli 2023
dengan harga 299 US dollar. Untuk di Indonesia juga lagi-lagi gue belum tahu harganya berapa, semoga harganya masih mirip dengan RTX 3060. Tapi dengan begini kayaknya orang awam bakalan ngelihat RTX 3060 versi 12 GB bakalan terlihat lebih seksi. Ya mungkin 4060 ini mungkin akan jadi kelihatan menarik kalau ya DLSS 3 udah banyak banget title game ya, mungkin udah ada 70, udah ada ratusan game lah gitu ya yang punya dukungan DLSS 3, mungkin bakalan jadi menarik. Cuma yang jadi masalah adalah 4060-nya ini persis mirip banget sama kayak yang ada di versi laptop. Jadi laptop jadi kelihatan bagus ini versi GPU-nya, jadi bener-bener sekelas desktop gitu. Ya, begitulah kurang lebih untuk RTX 4060 dan juga 4060 Ti ini, previewnya kayak gimana. Semoga informasi ini dapat membantu kalian untuk memutuskan nih ya perencanaan kalian, terutama buat yang nyari GPU kelas tengah seperti 4060 dan juga 4060 Ti seperti apa. Tapi nanti pastinya gue bakalan review juga untuk 4060 dan juga 4060 Ti, nanti gue bakalan bahas. Karena dari semua rangkaian 40 series ya RTX ini, dari 4090 sampai dengan 4070 itu semuanya udah gue bahas dan udah gue review. Bahkan kayak 4080 aja sampai ada 3 biji kayaknya 4080 yang udah sempat gue bahas. Komen di bawah menurut kalian gimana sih 4060 dan 4060 Ti ini. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.